Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, baik ya. wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan ketiga terkait tentang jaringan komputer. Saya akan sedikit menjelaskan, tapi lewat virtual menggunakan video. Sebentar saya langsung share screen saja ya. Saya coba langsung share screen, mudah-mudahan bisa didengar. Yang penting gambarnya agak pecah sedikit. Mudah-mudahan bisa jelas suaranya. Silahkan deh. Dengar tidak suaranya? Coba direspon dulu. Suara video saya dengar nggak tadi? Enggak, Pak. Kurang jelas, Pak. Pelan suaranya. Pelan suaranya, tapi ini udah maksimal ini. Kurang, Pak. Bentar. Sorry. Nama saya Kenny Maritus Tangga. Sebentar. Sebentar ya. Sudah, Pak. Oke. Inilah sudah maksimal ini ya. Silakan didengarkan ya. Sudah maksimal menurut saya suaranya. Oke ya, hari ini, ini pembahasan kita atau topik kita. Topik kita akan membahas terkait tentang adanya OSI layer. Jadi OSI layer ini namanya OSI. OSI itu singkatan daripada Open System Interconnection. Sekali lagi, OSI adalah OSI Open System Interconnection Layer. Jadi di OSI ini ada beberapa layer. Nah, itu maksudnya sistem interconnection. Beberapa layer ada Pak, enggak ada suaranya.
Pak, suara videonya nggak ada. Pak, itu suaranya memang di-mute kan ya, Pak? Maaf Pak, suara videonya tidak ada Pak.
Pak, nggak ada suaranya, Pak. Sebentar, suaranya ada nggak? Nggak ada, Pak. Tadi Ya nggak ada, sekarang, Pak. tadi pas muter videonya bisa nggak? Tadi ada? Nggak ada, Pak. Ikut remuk. Nggak ada juga, Tadi ada Pak. Dari tadi tidak ada Pak suaranya. Sebentar ya. Tapi videonya nampak ya? Nampak, Pak. Videonya nampak. Oke, sebentar. Saya tahu kondisi Sebentar. kalian gimana? Apakah baik-baik aja di sana? Tapi tahunya saya sudah kabur semua. Nggak nampak saya soalnya. Anda ya. Oke. Baik. Kita lihat mekanismenya. Dengar Oke, tidak misalkan sekarang? tadi ada dua komputer. Di sini saya katakan pengirim. Dengar, Pak. Pengirim. Dengar ya? Saya ulangi dari sini ya. Ada apalagi protokolnya. Protokol itu di mana Pak? IP address-nya itu ada di sini. Nah, sorry. Tapi protokol itu ada di mana? Bisa aja di transport layer ataupun di network layer. IP address maksudnya. Bisa aja di sini transport layer. Jadi di lapisan berapa? Misalkan keempat. Nanti kita akan lihat. Nah, kalau di sini ada transport layer, transport. Kalau di sini ada network tadi layer berapa? Misalkan 3. Itu ya. Saya agak bolak-balik ini ya. Wah, ini ada network adapter. Di sini harus ada network adapter juga. Di sini ada kabel, harus ada kabel. Artinya apa? Di sini harus seimbang, sinkron, saling sekali lagi menerima. Baru jalanlah di sini komunikasi datanya. Jalanlah di situ. Itu kira-kira gambaran mekanismenya atau cara kerjanya. Baik. Oke, selanjutnya. Nah, ini apa ini? Apa lagi? Nampak sudah? Tuh. Tolong direspon supaya saya tahu kondisi kalian gimana. Baik-baik aja di sana. Nanti tahunya sudah kabur semua. Nggak nampak saya soalnya. Anda ya. Oke. Baik. Itu tadi ya mekanismenya. Jadi misalkan tadi ada 2 komputer. Di sini saya katakan pengirim. Pengirim. Di sini ada penerima. Nah, di sini harus ada. Kalau di sini layar transport, tadi sekali lagi transport maksudnya. Transport itu apa aja Pak transport? Jadi transport itu ya itu tadi ada IP address, ada transport ini. Ada IP address, ada apa tadi proxy misalkan, ada protokol, ada proxy. Nanti kita akan mendalami ya. Ini juga ada IP, di sini juga ada proxy. Kalau ini komputer harus open, ini harus open ya. Ini juga harus open, di sini juga harus open. Nah, dia. Kalau di sini ada LAN, LAN itu network adapter tadi itu contohnya LAN ya. Tapi kalau misalkan di situ network untuk wireless-nya gitu. Ada network. Di sini contohnya apa? Ada LAN, kalau ada network, ada WiFi. Kalau dipakai WiFi LAN itu pakai kabel ya. Di sini harus juga ada LAN. Di sini harus ada WiFi. Nah, baru dihubungkanlah. Kalau di sini sudah open sama-sama, dihubungkanlah dengan menggunakan kabel tadi. Kabel jaringan. Tapi kalau nggak menggunakan kabel, apa berarti? Menggunakan WiFi atau wireless. Itulah gambaran tadi, kira-kira di 7 lapisan OSI. Misalkan Pak, di fisikal tadi, fisikal itu kan fisikal layer Pak, nomor 1 nih. Nah ini apa maksudnya Pak, fisikal ini?
Fisikal ini semua yang mendukung pada perangkat. Misalkan apa? Komputer, pengirim komputer. Berapa lagi? Transport IP address tidak. Misalkan perangkat LAN, kabel, tang crimping, untuk pemotongan, router, switch, hub. Nah, itu masuk di physical layer. Itu dia. Data link gimana? Data link ini adalah kode proxy misalkan. Ini nanti akan kita bahas satu persatu di pertemuan berikutnya. Apa sih yang dimaksud physical? Apa sih yang dimaksud data link, network, transport, session, presentasi, dan aplikasi? Ini akan digali. Tapi intinya pada 7 lapisan ini dibagi menjadi 2 ya. Itu apa? Ada lapisan atas, upper layer, sama ada lower layer. Ini lapisan yang ada di bawah. Terutama ke Kevinnya. Nah, ini keterangannya. 1, 2, 3 untuk mensupport yang lainnya. Ini adalah perangkat kerasnya yang mensupport semua supaya dapat komunikasi. Baru 5 dan 6 ini adalah user input layer. Ini apa? Untuk pengguna application, apalagi gambar yang digunakan, ini program yang apalagi jaringan yang digunakan. Baru yang keempat apa? Ada transport layer. Ini ya ada IP address. Baru apa lagi? Program yang betul-betul di jenis jaringan. Artinya Jadi ini secara memang sudah ada seleksinya terkhusus. Umum lah gitu maksudnya. Itu pasti. Nanti lebih teknisnya kita akan coba pertanyaan saya adalah ataupun kita kenapa kamu buat sistem pendukung keputusan mengenai nilai itu? Perlayan. Sedangkan pemerintah itu pastinya sudah ada. Baik. Tuh. Nah, selanjutnya ini. Oke, silakan. Inilah tadi pengirim maksudnya. Ini pengirim. Penerima. Ini adalah bentuk simulasinya ya. Ada penerima dan ada pengirim. So, pengirim dan penerima. Simulasinya. Baik, ini misalkan ya. Ketika pengirim mengirimkan paket data, nah ini akan dipecahkan nih, pecah semakin besar. Karena apa? Yang dikirim ini adalah 01010101. Artinya sampai bawah fisikal itu harus makin besar terlebih dahulu. Ini misalkan gambar ya, gambar persentase itu, gambar itu akan di apa namanya, konversi dalam bentuk angka, konversi ya, konversi. Baru sessionnya, transportnya pakai networknya apa, IP-nya apa. Berarti ini memang binary system jawaban kamu ya, makin banyak, makin besar. Ini memang kondisinya kamu gunakan setelah makin besar berlangsung, kamu dia ada akan di situ ya, diterimalah oleh fisikal yang ada di penerima. Nah, ini akan diterima kemari. Apakah tidak nanti bisa ya? Semakin istilah sudah sampai, dia akan kembali lagi ke bentuk awal. Kalau di sini misalkan yang dikirimkan adalah utama, bisa nggak sistemnya? nanti kembali kan juga seperti itu. Dia akan sampai berkurang, walaupun prosesnya panjang ya. Dia akan di sini sampai ke tahap utama juga. Itu dia. Bagaimana? Seru kira-kira? Nggak mudeng Pak gitu ya. Nah, ini kondisinya kan kompetensi sains nasional. Jadi kondisi sains di sini, yang namanya sains ini kan berbagai ilmu pengetahuan, ilmu banyak, ilmu pengetahuan Nanti banyak. saya suruh ngomong takutnya pada beriman. Nah, kenapa kamu bisa ambil? Apa yang penting perhatikan ya. Untuk seleksinya itu ada beberapa mata pelajaran yang kamu ambil adalah itu simulasi komunikasi. Ada oscillator. Kenapa harus itu gitu maksudnya? Oscillator, open system di sini harus saling intinya dibuka, saling menerima. Itulah maksud. Sekarang sudah nggak ada IPA dan IPS. Baik, kalau misalkan nanti ada soal seperti ini di UTS, itu namanya IPA untuk simulasi ini karena ada kalian harus kurikulum baru paham gitu, bagaimana baru cara menjelaskannya. terkait tentang ini. Tapi kondisinya memang belum TK, SMA itu ada pembaharuan. real kita Nanti bakal ke depan kalau umpamanya kalian karena masih di umum ya, itu awal lama-kelamaan sama kurikulumnya sekali. akan berganti. Minggu depan kita coba akan buka dari Sudah nggak ada IPA dan kita akan IPS, bahas tapi ada IPA. Jadi gabungan. Baik, Itu namanya saya akan kurikulum lanjutkannya secara baru. umumnya. Nah, makanya Inilah dari lebih mana kok detailnya bisa lagi. kamu ambil tadi situ? Berarti lihat dari alasan tadi memang di Dengan sekolah saya kamu katakan belum tadi, menerapkan kurikulum baru misalkan ataupun pengirim baru itu.
Ini adalah Iya. Kalau saya lihat dari situ inilah berarti data STMIC. belum, masih kurikulum lama ini. STMIC yang ini yang akan dikirimkan maksudnya ya. STMIC kita dikirimkan. Masuklah di Itu ya, itu maksud application. saya. Jadi masih Masuk. dipecah Gunakan apa? ataupun WhatsApp dipisah-pisah kalau di kurikulum STMIC ini akan 13 dikonversi sebelumnya. itu kondisinya. Misalkan dalam bentuk angka ya. Saya bingung ini, kenapa harus ini kamu ambil apa judul kamu? 5, Kenapa harus KSN? 78 dan bla bla bla. Kenapa nggak Baru akan kompetisi masuk lain session. ataupun Session ini kan akan banyak dikonversi itu kegiatan di pelan-pelan. sekolah, kenapa harus Masuk ini? lagi yang satu lagi baru apa? Akan dibawakan oleh apa? Transport IP address. Ini akan setelah dikonversi pelan-pelan nanti bertahap dibawa ke muatan IP. Dijadikan datagram lainnya. Informasi atau data yang akan dikirimkan misalkan menggunakan kelas C. Kelas C misalkan. Nah, ini baru masuk ke networknya. Networknya menggunakan WiFi atau kabel. Nah, setelah itu Oke, masuk ke yang data barusan kamu link. jawab, di mana Data link kamu di tuliskan sini di latar belakang? akan pelan-pelan dikonversikan menjadi Yang barusan kamu nomor terangkan satu. jawab Ini adalah itu, di tulisan mana kamu STMIC. tuliskan di latar belakang masalah? Setelah masuk ke STMIC, ini akan dikirimkan ke penerima. Melalui apa? Kabel boleh, WiFi boleh. Ini media transmisi. Setelah Halaman itu dua dia di akan mana? pelan-pelan dioper ke fisikal penerima tadi ya, fisikal yang ada di penerima. Sehingga pelan-pelan prosesnya sama di sebelahnya ya. Baru di sini sampai juga ke arus STMIC. Itu dia. Itu kira-kira bentuk simulasinya. Belum dapat ya. Di halaman 2 ya. Nah, ini lagi lebih detail lagi. Nah, ini ya. Nah, ini tadilah yang sudah kita bahas. Iya, Di karena phase A pengirim, di saya phase B belum penerima. dapat ini di Ya, kedua di halaman sini 2 ada ya. intermediate note. Ada note. Jadi masukan dari Note saya ini di latar adalah belakang layer masalah. yang bawah, Ya, low layer tadi. nggak usah terlalu Di low layer tadi ya. Kan tadi ada gimana ya? dibagi dua itu bahasa low layer, baru terlalu ada tele-tele gitu di layer. latar belakang masalah. Di sini Banyak kali kunci yang kamu ceritakan perangkatnya. secara umum ya, Kirim Republik atau tidaknya Indonesia, di negara sini. kesatuan lah. Jadi minimal Kalau harus mau buat kabel pengantar sama-sama teknologi terhubung. misalkan Fisikal ataupun dan di latar kabel belakang termasuk fisikal tuh. di poin pertama Kalau di langsung sini aja tidak kamu buat terhubung berarti ya pengantar sudah ini ataupun tidak open. KSN ini Nggak saling nggak membuka. usah terlalu banyak, Tidak penerima. nggak perlu kamu Nah, ini data bahas link satu juga halaman nyambung juga kalau terkait tidak tentang mati satu. umumnya itu aja. Misalkan Tidak di sini perlu. oke, di Jadi latar penerima belakang oke, masalah di ini sini adalah tidak ada langsung ke network, poin, sama to the aja. point aja gitu loh Jadi maksudnya. tidak sama. Ini terlalu Sama. kalau di latar belakang masalah saya menimbang Layer 4, layer 5 terlalu dengan 5. banyak di umumnya. Memang sih di sini bahas tentang KSN, Artinya tapi terlalu di sini banyak. harus saling Terapkan open. pendidikan, baru tentang Sistem teknologi, interconnection. baru tentang ada lagi apa namanya Ini terkait misalkan tentang negara kesatuan Kelas C Indonesia. boleh aja. Menurut saya ini hanya sekedar. Jadi latar belakang masalah ini kalau umpamanya nanti beberapa lembar itu jadi istilahnya ke pendidikan. Jadi kalau pendidikan nggak apa-apa, banyak kamu ambil nggak masalah. Kita kan di sini sains ya, kita sains ilmu murni. Artinya langsung aja kalau ada latar belakang masalah nggak usah terlalu banyak bertele-tele cerita umum, tetapi apa langsung fokus pada permasalahan itu aja. Boleh pengantar sejenak, mungkin misalkan entah satu paragraf itu misalkan ya pengantar sejenak boleh, langsung setelah itu langsung ke pokok permasalahan aja. Sampai di sini Nah, kira-kira ada itu yang maksud saya. Makanya saya tadi membaca di mana, makanya saya tanya itu maksudnya kamu jadinya intinya menceritakan masalah kamu tadi. Jawaban itulah sebagai latar belakang itu maksud saya. Pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan tadi. Jadi silakan nanti apa yang kamu katakan tadi untuk istilahnya memperlengkap ataupun mempertajam latar belakang masalah boleh dituangkan lagi ya untuk mempertajam itu maksudnya. Nah, terus kegunaan metodenya nih, kegunaan metode untuk KSN ini ya? Bisa gimana ya kira-kira? kegunaan metodenya? Bisa Pak. Seperti apa? Silakan ceritakan. Nggak usah dibaca tapi ceritakan. Seperti apa proses kerjanya? Diterima ya secara baik. Memang itu tadi sengaja saya gunakan pulpen supaya lebih jelas gitu menjelaskannya. Jadi kalian menerima gitu. Kalau hanya slide saya Lebih mudah itu seperti apa? Itu umum. Tentu kan gitu ya. Baik ya, itulah kira-kira kelas materinya. Walaupun tidak maksimal karena tidak tatap muka. Semua metode menyelesaikan masalah ya. Jadi mudah dan dipahami itu seperti apa? Ya. Itu belum. Untuk kelas teori kita akan akhiri sampai di sini. Jika tidak ada pertanyaan,
Jika ada nanti tiba-tiba bingung misalkan, ya sudah nanti di WA group aja kita gunakan untuk sharing discussion. Gimana? Oke? Oke, Pak. Kurang spesifik siapa kamu. Oke. Terima kasih banyak. Saya lanjutkan nanti itu apa yang saya tanya itu masuk di latar belakang penggunaan metode dan tambahan jurnal yang mendukung. Itu tadi materinya secara singkat. Itu juga latar belakang, nanti silakan dipertajam penggunaan metode sedikitnya baru ditambahkan metode ataupun jurnal yang mendukung ya. Ini memang jurnalnya sudah ada, tapi saya tadi tidak membaca di sini penggunaan metode kamu itu digunakan untuk apa, walaupun sekilas. Itu saja. Yang ada di latar belakang silakan ditambahkan itu. Kelas teori. Oke, baik. Saya lanjut ke rumusan masalah. Apa bedanya nomor 1 dan nomor 2? Bagaimana membuat aplikasi? Baru bagaimana merancang penerapan hidup. Apa bedanya merancang dan membuat? Sudah, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Oke, baik. Jadi kalau membuat aplikasi tidak perlu merancang ya, berarti ya. Itu biasa rutinitas masuk di jaringan komputer yang sudah masuk di pertemuan. Jadi membuat itu tidak termasuk merancang gitu maksud kamu ya? Jadi absensi akan saya set. Itu maksud kamu? Ini bentuk evaluasi saya seperti biasa. Namanya membuat ya, membuat ini semua sudah dirancang, sudah dibuat. Namanya juga membuat bahasa kamu. Jadi sudah dirancang, sudah dibuat aplikasinya dan sudah digunakan. Itu adalah strategi saya supaya kalian juga bagian dari membuat semuanya. Kalau memang kamu mau mempertajam, langsung aja menerapkan menerapkan metodenya lebih bagus. Bagaimana menerapkan metodenya misalnya dalam sistem keputusan lebih bagus seperti itu kamu buat nomor 2-nya ya. Karena itu lebih bagus menurut saya. Karena kalau sudah membuat itu ya sudah bagian daripada ya rancangan, ya sistemnya, yang hasilnya itu sudah kalau umpamanya sampai selesai sudah digunakan. Itu nanti ya dicoba diperbaiki sedikit itu. Baik. Tadi kriteria, terkait tentang kriteria, kamu kan sudah menseleksi nilai nih. Nilai, kenapa harus ada nilai rapot gitu maksudnya? Kalau sudah ada nilai rapot, ngapain lagi pakai nilai matematika dan IPA IPS itu maksud saya. Saya nggak sangka sendiri. Oke. Coba di apa ya, dikasih tanda ketika udah muncul tampilannya. Kasih. Oke, sekarang pertanyaan saya, nilai matematika, nilai IPA, nilai IPS masuk tidak di dalam rapot? Ambil minum boleh ya? Maksudnya buat sistem sendiri nih, maksudnya entah misalkan. Sudah ya, baik. Oke ya, hari ini pembahasan kita topik kita ya, kita akan membahas terkait tentang adanya OSI layer. Oh, berarti yang saya tangkap berarti kamu membuat kuesioner ya sendiri. OSI layer ini namanya OSI itu singkatan daripada. Bisa kamu tunjukkan ke saya kuesionernya seperti apa nanti? Connection. Sekali lagi nanti ya, jadi supaya tidak lama ini maksudnya. Nanti bisa tunjukkan ya, karena kalau tidak ada makanya tadi penilaian saya kenapa harus ada matematika IPS, sedangkan nilai rapor sudah ditentukan di sini. Artinya kalau umpamanya nilai umum kan matematika IPA IPS sudah masuk ke dalam rapor penilaian saya tadi. Jadi kalau memang ada sendiri boleh silakan nanti tunjukkan saya. Bentuknya. Oke, baik. Setelah itu ada di OSI layer nanti kita akan kupas satu persatu. Tapi bukan nanti ya. Di landasan teori ya. Landasan teori. Ini hanya gambaran. Di bab 3, kamu menuliskan di sini ada flowchart, ada diagram aktiviti. Nah, yang mendukung itu di landasan teori mana? Transport, sharing, presentation, dan application. Jadi buat rancangan kamu, kan di bab 3 kamu itu ada rancangan flowchart. Tadi yang dilihat sejenak aja gitu. Di halaman berapa tadi saya nampak ya?
sama, ini semua sama, ini juga sama. Oh iya, Application. ada 50, Oh, ini baru udah ada juga diagram database, tabel ya. Lalu kalau nggak salah saya juga ada use case, adalah poinnya sama. use case itu juga ada, kemudian baru diagram activity. Nah, di bab 2 di mana itu yang mendukung simbol-simbol itu? Ada nggak kamu buat? Interconnection, Pak. Ya. Tiba-tiba muncul di bab 3 gitu. Maksudnya itu gimana ya? Kalau misalkan ada yang bertanya seperti itu, saya akan jelaskan di slide berikutnya. Fungsi layer itu apa maksudnya? Kok ada 7 lapisan ya? Nah, seperti itu. Baik. Apakah Ya, sudah karena nampak? kamu lihatlah ada jurnal-jurnal yang mendukung, seharusnya jurnal-jurnal mendukung itu kan teori-teori mendukung. Seharusnya kamu masukkan di bab 2. Sedangkan judul bab 2 kan apa? Landasan teori. Baik. Ini memang papan tulis saya Di bab 3 siapkan, itu untuk kenapa? menjelaskan memang kosong. Jadi gini, OSI layer. Sekali lagi, Jurnal yang OSI foto itu mana? Halaman berapa? Sistem interconnection. Open system Halaman interconnection. Artinya maksudnya di nyambung sini ya. adalah Jadi menurut saya itu tidak nyambung ada dua terkait pembahasan tentang flowchart. Flowchart itu adalah objek yang mendukung ketika nanti kamu bertiga menggunakan beberapa rancangan yang menggunakan flowchart atau use case atau diagram activity. Jadi ada dua peran ya. Artinya boleh kamu buat di sini penelitian terdahulu yang mengenai pembahasan mengenai judul boleh. Nah setelah itu boleh kamu bahas permasalahannya apa sesuai dengan judul, boleh metodenya, contoh kasusnya boleh. Tetapi ada beberapa materi yang mendukung tetap kamu masukkan. Misalkan apa, flowchart, use case, teori tersebut harus masuk juga ke dalam bab 2. Kalau tidak berarti salah penelitian kamu. Ini juga dua lapisan. Karena landasan teori artinya teori-teori yang mendukung pada judul. Ini juga ada Untuk pembuatan bab selanjutnya. Berarti pasti Nanti maksud saya ya. Pengirim maupun menerima apakah masing-masing Jadi ada usianya. di bab 3 saya cek ada flowchart, ada use case, ada diagram activity. Sedangkan di bab 2 kamu tidak ada kamu buat di situ sama sekali. Artinya transmisi data, jadi bisa loncat tiba-tiba harus ada 7 objek itu. Jadi harus ada ya, karena mendukung pada di antara kasus 7 kamu. layer ini, misalkan layar ke-65 Oke, nah tidak itu bisa tadi. rusak. Berarti apa? Selanjutnya di bab 3 ya. Bab 3. Artinya Pak, di sini harus saling membuka. Oke, bagaimana kamu menentukan nilai tadi? Nah, menerima. Ada IPA, IPS, matematika, ada raport. Nah, bagaimana kamu melihat apa? Menentukan nilai itu, bahwasanya di situ sangat baik dan tidak baik. Pada saat pengiriman timbal balik seperti ini, nah, di sini membuka, di pengirim membuka. Bagaimana kamu menentukan? Di sini kan tiba-tiba di number 33 ada data dan ada tabel di sini kondisinya. Bagaimana kamu menentukan nilai itu? Tidak bisa berkomunikasi. Ini yang No communication. data siswa. Tidak bisa jadinya. Nah itu intinya. Jadi apa? Harus dua-duanya OSI itu gitu. Nah, tadi kan Pak ada 7 layer ini Pak. Nah ini ada application, ada presentation, session, transport, Halaman berapa ya? network, data link, dan physical. Kita itu menyebutkannya dari bawah ya. Dari bawah artinya apa? Dari layer physical, data link, network. Jadi intinya yang nomor 33 ini apa ya? Apa namanya? Misalkan Pak, data ya? yang Data berarti ya? di pengirim Data layer kemungkinan. 1, 2, 3, sampai 6 Iya. oke, udah open. Terus Itu aja nanti di ditunjuk penerima aja. juga 1 sampai 6 juga open. Tapi di layar Baik. 7 tidak open. Gimana Pak? Baru Layar 7 itu kan 35 tadi apa application. ya? Range ya? Artinya, Ini gimana kalau kamu misalkan menentukannya? di sini sudah mengirim Parameter ya, parameternya. datagram, informasi. Nah, memang sudah sampai lewat apa? Gmail. Dari Tapi mana di kamu sini tidak ada menentukan itu? Gmail. Bagaimana membuka? Tidak ada Gmail misalkan. Berarti apa? Ya tidak bisa kan gitu. Tidak bisa digunakan. Jadi apa? Harus saling open dan saling tersedia. Nah, itu dia. Maksudnya OSI layer itu. Open system Jadi kamu sendiri menentukan Ya, sudah dari dibuka, acuannya. sistemnya sudah dibuka, kondisinya baru bisa dapat Dipastikan ya, kalau ada acuannya nanti silahkan. Jadi, Misalkan memang dari sekolah itu memang ada acuan, misalkan rank ini sampai sini ada bagaimana? ini, Bisa misalkan dipahami tidak? ada ketentuan dari sekolah dipastikan. Jangan mengarang itu maksudnya.
Gimana? Nah, itu ide maksud saya. Jangan. Gimana? Oke, itu nanti dipastikan Bisa dipahami kira-kira? sesuai dengan sekolah. Boleh dibuktikan ke saya nanti ya. Oke, apa maksud yang kamu dapat dari sini? Pak, jelas. Yang meringkingkan? Kalau nggak ada respon saya bingung sendiri. Itu ya. Jadi OC layer itu adalah sekali lagi terdiri 7 lapisan, 7 layer, dan ketika nanti proses pengiriman 7 layer ini harus semua saling open, itu dia. Open itu membuka dan saling menerima satu dengan yang lain, sehingga apa? Kamu enak kali jawab karena di bidangnya ini. Ya gini, jawaban kamu siswa bisa berkompetensi di bidangnya. Nah, di bidangnya itu sulit loh kalau penilaian saya. Walaupun tidak hanya menggunakan tes ini saja gitu maksudnya. Baik, sebentar ya. Ada gangguan teknis. Nah, itu ya. Itu adalah gangguan. Sebenarnya ada gangguan teknis tadi. Ada nyamuk besar, jadi harus itu berarti ya hasilnya ya. Baik. Yang kamu dapat berarti. Ya, nah ini kelanjutannya gimana? Nah, ini mekanismenya. Mekanisme apa? Komunikasi. Oke, lebih bagus nanti coba saja tingkatkan sore saya ya, mungkin tatap muka lebih enak. Itu aja menurut saya masukan-masukan yang saya berikan kepada kamu, Kevin. Silakan nanti jika memang dibutuhkan langsung aja jumpa. Misalkan gimana Pak? Nah, ini kan ada. Baik, terima kasih itu aja Bu Lena dari saya. Iya Pak. Iya Pak, di sini harus saling open. Jadi tadi open, ini juga open. Ini ada 2 komputer ya. Terus apa lagi? Misalkan ada apa lagi protokolnya? Protokol itu di mana, Pak? Halo? Halo? Dengar suara saya? Iya, Pak. Sorry ya. Tadi berarti apa ya? Dengar ketika saya menguji juga ya? Iya, Pak. Suaranya ada 2, Pak. Jadi nggak ngerti, Pak. Nah, tambah bingung ya, nggak tambah jelas. Bagus. Tingkatkan ya, bingungnya. Baik, nah, oke. Ini tadi sudah kembali muter ya. Ini tadi sudah kembali menurut saya. Betulkah videonya? Iya, Pak. Mengikuti tidak? Diikuti tidak itu maksud saya? Gimana, Pak? Diikuti nggak apa namanya video yang saya putarkan tadi? Diikuti tidak itu maksud saya? Nggak ngerti, Pak. Soalnya bingung, Pak. Suaranya ada 2, Pak. Oh, itu pula ya. Gimana solusinya ya? Ada lagi pula ini, satu lagi mengunci. Oke, baik. Gini saja ya. Nanti saya akan uploadkan tetap video yang saya putar itu ya, yang saya putar tadi, yang untuk pembelajaran kalian itu. Nanti saya akan coba putar di LMS ya, saya uploadkan ya, saya uploadkan di LMS. Nanti kalian bisa langsung ke situ barangkali. Gimana? Bisa memutar untuk lebih jelasnya di situ. Gimana kalau seperti itu? Bisa Pak, bisa. Jadi gitu. Jadi gimana caranya tetap fokus pada materi dan kondisinya bisa nanti ketika saya uploadkan, kalian juga bisa apa namanya mempelajari ulang, memutar ulang gitu maksudnya videonya. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin tadi yang record ini kurang jelas barangkali. Nah, itu jadi menurut saya nanti seperti itu aja solusinya ya. Gimana Henny? Gimana James? Liana yang on kameranya ini, Erika ataupun Anggun? Siap, Pak. Bisa Pak. Itu aja ya. Bisa, Pak.
Nah, oke. Nanti sama. Jadi materi untuk minggu ketiga mata kuliah yang memang mata kuliah yang sama saya ataupun di jaringan komputer materinya sama semua. Di kelas lain pun juga sama. Mungkin kalau nanti pas ujian baru saya beda-bedakan. Kalau materinya sama, nanti saya akan uploadkan di LMS saja. Baik. Untuk itu, untuk teori menurut saya kita sampai di sini saja. Tapi pada intinya walaupun istilahnya tadi agak pecah gambarnya ataupun agak lari-lari sedikit suaranya karena memang apa namanya rame di sini ya, rame di sini. Mudah-mudahan masih bisa didengarkan walaupun nggak maksimal ya. Bisa tadi didengarkan walaupun nggak maksimal. Betulkah seperti itu? Iya, Pak. Baik, kalau begitu nggak apa-apa. Nanti yang lebih jelasnya saya akan upload video sekali lagi ke LMS. Baik, untuk teori kemungkinan sampai di sini saja. Saya akan memandu langsung ke praktikum. Oke, kita lanjut aja langsung ya. Nggak usah break ya. Kita langsung ini saya stop atau gimana? Apakah ini saya lanjut ya recordnya? Saya lanjut aja recordnya ya. Nggak usah ada stop maksudnya. Ya lanjut saja. Baik. Saya coba akan share screen dulu mulai dari LMS. Saya coba akan lanjut dulu. Bentar. Agak nampak saya. Baik. Nah, ini ya. Jadi seperti biasa kita tetap mengacu pada modul praktikum ya. Kita tetap mengacu pada modul praktikum. Pertemuan ketiga. Apakah di pertemuan ketiga untuk praktikum ini apakah ada yang sudah uji coba? Sudah, Pak. Coba. Sudah? Oke, bagus. Ada yang pakai komputer ini, hidupkannya, boleh berbagi. Nanti saya yang koreksi. Ditampilkan maksudnya di share screen. Di apa namanya? Di komputer supaya nampak bareng-bareng teman-temannya rame-rame gitu. Ada yang bisa? Di mana suaranya? Ada yang pakai laptop kira-kira? Enggak, Pak. Enggak, jadi pakai by phone semua ya? Ada yang bisa menggunakan laptop kira-kira? Atau gini, atau bisa sih saya bantu. Silakan dikumpulkan saja yang sudah mengerjakan untuk tugas kelas labnya ataupun kelas room lah, kelas roomnya. Yang istilahnya dikerjakan di apa ya, di hari ini. Istilahnya di ruangan ini sekarang ini, silakan diupload aja ke sini maksudnya. Udah ada yang upload di sini supaya saya download, nanti saya yang bantu presentasekan. Di tugas kelas pertemuan ketiga ya, Pak? Iya, pertemuan ketiga. Nanti kalau udah dikumpulkan kan bisa juga di apa namanya ditambahkan. Jadi karena di pertemuan ketiga ini ada 2 tugas, bukan 2 tugas sih. Sebenarnya memang di setiap pertemuan seperti itu. Jadi kalian dituntut mengerjakan dulu tugas kelas, baru ada tugas rumah gitu maksudnya. Nah ini nih. Ini pertemuan ketiga. Artinya apa? Tugas praktikum ini yang ada alat bahannya ini yang sudah ada langkah-langkahnya tepat ini kondisinya, ini namanya tugas kelas. Tugas kelas kondisinya ya. Nah, artinya, setelah sudah dikerjakan tugas kelasnya, untuk praktikum baru ini bentuknya misalkan. Nah, setelah itu ini ada langkah-langkahnya. Konfigurasi, ini contohnya langsung penggunaan IP, nanti akan otomatis muncul dia. Jumlahnya, sampailah dia memberikan poin-poin IP address-nya. Nah, ini ada langkah-langkahnya, desktop, ini juga peng-IP-an. Baru sampailah nanti statistik atau DHCP IP-nya. Nah, ini DHCP nanti akan muncul otomatis IP-nya. Setelah itu ini namanya tugas rumah. Nah, ini tugas rumah. Artinya ada dua tugas setiap pertemuan. Yang pertama, ada tugas memang betul-betul yang dikerjakan di kelas bersama-sama diskusi.
baru ada tugas yang dibuat di rumah. Tapi hampir sama dan mirip itu tugasnya. Nah itu, silakan di apa namanya, di uploadkan barangkali. Sudah ada yang upload, yang sudah selesai tadi? Tugas kelasnya dulu berarti, Pak. Iya, tugas kelasnya. Apakah ada yang sudah mengerjakan tugas kelasnya? Belum ada yang masuk ini, belum ada yang ngumpul, saya cek. Absensi belum bisa ya? Bagaimana? Silakan. Gimana? Apakah sudah ada yang upload salah satu? Silakan yang sudah selesai tadi coba diuploadkan dulu sejenak. Iya, Pak. Masih Proses ya? jaringan nih, Pak. Oke ya, nggak apa-apa. Silakan. Saya tunggu dulu ya. Supaya nanti saya akan koreksi bareng-bareng. Kalau tugas kelas itu boleh untuk diskusi ya. Tugas bareng, nah diskusi ini supaya kawan-kawannya tahu juga. Tapi nanti kalau tugas rumah ataupun di bawahnya itu kan ada tugasnya ini, ada di modul. Nah, misalkan ini mana tadi? Ini ya. Nah, ini, ini tugasnya nanti baru dikerjakan masing-masing. Kalau yang ini boleh bersama-sama, karena memang ada arahnya, ada arah atau petunjuknya, nah seperti itu. Nanti saya akan pandu. Silakan, bagaimana? Sudah ada belum yang upload? Nanti bilang ya kalau udah ada ya. Saya coba pantau dari sini supaya kita bahas bareng-bareng. Berapa orang? Coba raise hand dulu yang sudah mengerjakan sesuai dengan panduannya, silakan raise hand. Nah, gimana cara raise hand-nya kemarin? Di-play aja raise hand-nya dulu. Loh, mana kok nggak ada yang respon? Si Anggi udah selesai kerjakan? Anggi Pratiwi udah selesai mengerjakan? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, di-upload ya. Terus si siapa lagi? Si James sudah? Atau belum? Atau lagi proses? Proses, Pak. Kalau belum dikerjakan juga itu sekarang boleh. Itu maksudnya nggak Sudah apa-apa. Ini saya kan masih. kumpul, Pak, punya saya, Pak. Oke, si Anggi ya. Coba oke. Kalau begitu saya coba reload di sistem. Oke, sudah masuk.
Sudah masuk satu. Nanti untuk tugas rumah ataupun tugas yang satu lagi itu tetap dikumpul di bawahnya saja ya, ditambahkan di edit. Oke. Silakan yang lain yang belum mengerjakan barangkali nanti dua-dua, berarti setiap pertemuan dua tugas yang dikumpul. Tugas yang mengikuti modul, tugas kelas, sama tugas yang ada di tugas rumah. Nah, itu diperhatikan. Bentar. Tadi sudah saya download, ini proses opening ya. Nah, ini dia. Oke. Baik. Nah, ini kira-kira apa namanya? Yang sudah dikerjakan si Anggi tadi ya. Anggi ya namanya. Iya Pak, Anggi Pratiwi. Anggi Pratiwi. Bentar, nunggu hijau dulu semua. Nunggu hijau semua. Oke, sudah. Nah, ini namanya DHCP server ya. Ya. Kalau dari awal mana awal tadi? Aneh. Jadi intinya namanya juga DHCP server ya. Namanya juga DHCP server, artinya apa? DHCP itu yang dynamic host. CMA protokol, C-nya itu apa ya kalau nggak salah, tapi di sini untuk pemasangan IP yang sifatnya otomatis. Nah, jadi gimana caranya nanti ketika nanti ada PC1, PC2, PC3-nya ini nanti bisa terisi IP otomatis dan mengikuti IP protokol yang sudah disetting pada server. Nah, itu dia. Baik, ini sudah dikerjakan sama Anggi ataupun sudah dikerjakan di rumah. Sekarang kita akan coba saya bantu untuk menampilkan di sini. Bentar. Boleh mungkin si Anggi kali yang menjelaskan barangkali ya, karena kondisinya tidak saya yang membuat, jadi Anggi yang coba mempresentasikan dan saya membantu menampilkan. Langkah pertama harus ngapain di server? Silakan Anggi, boleh? Gimana Anggi? Baik Pak. Pertama silakan. Langkah pertama kita menampilkan servernya dulu. Oke, berarti ini harus server. Diklik 2 kali ya, berarti ya. Dibuat aja diklik 2 kali, nanti saya yang bukakan. Bilang katakan gitu. Misalkan klik 2 kali, baru langsung pilih apa. Nah, itu maksudnya. Iya Pak. Nanti saya yang jadi operator dulu hari ini. Si Anggi yang menjelaskan. Silakan. Yang pertama kita klik 2 kali di server. Lalu kita klik config. Baru. Nah, di situ kan bagian server. Di bawah server itu ada bacaan DHCP, kita klik. Oke. Selesai itu kita di bagian servernya kita on-kan titiknya. Di bagian servernya. Iya, Pak. Di bagian apa? Service. Ah, itu tadi saya nyari. Kita on-kan. Nyariin server mana saya pikir tadi. Ada Bagian service ya. service-nya, Pak. Oke, kita pilih mana? Itu di on-kan, Pak. Udah kondisinya udah on. Di bagian apa? DHCP maksudnya?
di bagian DHCP-nya itu kan Pak, kita udah masuk ke DHCP-nya. Oke, Lalu sudah. habis itu di situ ada bacaan service. Nah, di service Sudah. itu kita klik Oke. tombol on-nya. Sudah. Nah, Ini ya, lalu coba. di situ ada bacaan full name. Namanya kita buat jadi server full. Oke, sudah. Di bagian default gateway-nya kita buat IP kita. Seperti di mode 192.168.0. Nah, artinya itu memang sudah mengikuti modul, gitu ya. Coba yang Iya, lain Pak. disimak ya. Yang lain silakan disimak. Nah, ini tugas yang sudah kerjakan. Yang silakan, lanjut. Selesai itu di bagian start IP address-nya kita ganti IP-nya menjadi 192.168.0.2. Kenapa ini Terus, tidak Pak, ini? di bagian server subnet mask-nya itu Pak, kenapa nggak berubah ya Pak? Ini seharusnya 2 di sini. Ini startnya, start IP. Oh iya Pak. Ini juga salah ini. Ini berapa sih IP-nya? 192 kah? Ya kan? 192. Yang di bagian start IP address ya Pak? Dia 168. Iya, Pak. 168 baru berapa? 02. Ini tampil nggak ke kalian? Itu maksudnya? Enggak Pak. Hah? Nggak tampil. Loh, apa yang saya klik ini nggak tampil ya? Sekarang ini? Pak. Tampil. Coba yang lainnya tampil tidak ini? Yang saya arahkan ini. Halo? Coba Tampil. yang lainnya? Tampil, Pak. Iya, tampil seharusnya. Nah, seharusnya tampil ya. Tapi jangan lupa disimpan di sini, Dek. Ini ada save. Ini untuk menyimpan. Disimpan, nah gitu. Jadi kalau ada perubahan langsung disimpan tetap gitu. Nah, ini kan default gateway nih. Ini default gateway. Seharusnya ini juga dibuat di sini konfigurasi gateway-nya mana ya? Nah, diisikan di sini juga boleh sebenarnya. Default gateway-nya. Memang sih ini di DHCP tetapi nggak masalah, mau dibuat di setting ini juga boleh. Nggak apa-apa. Tapi intinya ini harus dibuat ya. Ini default gateway juga sudah, on sudah, DHCP ini juga sudah 168.02. Ini kok masih kelas B ya, itu yang saya herankan. Seharusnya di sini terisi juga 255. Ini. Ini. Iya Pak, itu nggak bisa diganti tuh tadi di tempat saya Pak. Itu bisa. Itu bisa. Sudah bisa. Sudah bisa Pak. Udah ini ha. Ini kan kalau ketika nanti di save, ini kan otomatis ini otomatis. Ketika ini di save nanti akan masuk di sini. Nah ini server full. Iya. Tapi ini seharusnya 6 dong, kok 5 ya? Gimana apa nih silapnya? Ini Pak ngikutin di modul itu Pak. Di modul itu suruhnya 5. Iya 5 memang ya? Atau saya salah lihat ya? Oh iya saya lihat ya berarti ya. Oke baik, nggak apa-apa. Nah oke, saya anggap di sini sudah. Jadi nanti teman-teman yang lainnya bisa melihat ini tadi yang saya arahkan ini ya dengan panduan si Anggi. Anggi menjelaskan, saya mengarahkan aja. Oke, selanjutnya ngapain setelah ini Anggi? Ini oke, kita anggap sudah selesai. Ini harus disetting. Kita klik di bagian C1-nya 2 kali. Di mana? Klik di bagian PC 1 2 kali. Belum. Ke desktop dulu. IP-nya belum terisi. Oh iya Pak. Ke IP dulu. Desktop. Baru Ya, pilih desktop. Baru IP gini ya. Ya, Pak. Kenapa lagi 0 ini? Berapa IP-nya? Saya ketikkan dulu. Berapa IP-nya? Kalian coba baca. Berapa IP-nya? 192. Baru 168. Baru 01. 01 ya? 0.1 Iya, Pak. begini ya? Oke, berarti gini ya. Kan ya Pak? Oh enggak. Coba kalian yang mengikuti. Saya nggak bisa apa ini.
Buka PC panduannya. Pas ini pas ini kira-kira IP-nya. PC102, Pak. PC1. Bukan, ini yang server. Yang server dulu. Server 01, Pak. Oke, berarti pas ya. Server 01. Berarti sudah pas ya. Baik, ketika itu berarti diklik ataupun di close. Oke, nah jadi di server kondisinya sudah nggak ada masalah. Selanjutnya di PC1. Oke. Di PC1 apa yang harus disetting? Bagian IP-nya, Pak. Langsung gimana? Masuk IP-nya? ke bagian IP Baik. konfigurasi. Oke, berarti IP konfigurasi. Nah, udah masuk ya? Udah masuk. Ini kondisinya sudah di DHCP. Pak, kalau mau saya uji coba lagi gimana? Oke, buat statis. Baru buat DHCP ulang. Bisa nggak? Oke, bisa ya? Tetap ya? Nah, itu dia. Nah, ini jadi ini yang 192 atau 68.0.6 ini yang sudah kita setting tadi lewat server. Jadi nanti klien-kliennya PC1, PC2, PC3 itu akan mengikuti gateway ataupun default gateway yang sudah disetting di DHCP server tadi. Nah, itu maksudnya. Oke. Berarti sudah terisi ya, kita close. Baik, kita lihat dulu di PC2. Desktop, baru IP configuration. Nah, ini juga udah otomatis sesuai. Kalau ini nggak disetting tadi di DHCP server, nanti ketika kita buat DHCP bisa aja di sini malah padahal di servernya kelas C kan. Nah, ini malah bisa kelas A atau kelas B. Lari dia. Nah, kalau kita sudah setting IP-nya atau DHCP servernya di subnet masknya tadi juga sudah, dia akan mengikuti kelasnya. Oke, kita cek lagi di sini. Kita coba cek lagi di PC berapa? 3 ya? Iya, Pak. P3. Nah, ini juga sudah ya, berurut ini kondisinya. Nah, ini maksudnya secara otomatiknya seperti itu. Nah, itu kalau udah di setting. Jadi kalau jaringan betul-betul yang besar di utama, ya di full gateway-nya ataupun ininya satu gitu. Acuannya 192 atau 68 0.6 ini ya itu aja. Tapi orang di kampus ataupun di kerjaan semua biasanya kalau mau menggunakan default gateway biasanya menggunakan 192 atau 68 0.1 baru bisa aja 1.1 biasanya seperti itu. Baik, itu ya, itu kira-kira gambaran daripada kliennya. Satu lagi coba di akhir. Nah, ini sama ya. Nah, ini juga masih sama dan tidak ada masalah. Udah otomatis maksudnya DHCP disetting dengan kondisi ini langsung masuk ke langsung sinkron pada server maksudnya. Oke. Menurut saya sudah bagus di sini. Sekarang kita akan uji coba pengirimannya. Apakah sukses atau tidak. Nah, sukses atau tidak itu maksudnya. Caranya gimana kemarin? Ini ada amplop tertutup ya atau PDU. Protokol datagram user namanya. Silakan diklik server misalkan, baru arahnya kemana? Misalkan dari ke PC1. Di sini seharusnya sukses. Baru selanjutnya kembalikannya dari PC4 ke PC2 misalkan. Seharusnya sukses. Dan PC3 ke server. Seharusnya juga sukses. 3 ini sukses seharusnya. Baik, sekarang kita uji dulu. Kita simulasikan. Apakah memang betul-betul kondisinya sudah sudah berjalan atau belum? Caranya gimana kemarin untuk mensimulasikannya? Masih ada yang ingat caranya gimana? Klik bagian amplop yang tertutup, terus arahkan ke bagian PC1 dengan tujuan kemana gitu. Oke, sudah itu sudah misalkan. Jalankannya gimana? Masih ada yang ingat? Jalankannya di bagian ininya, Pak. Apa namanya? Saya nggak tahu.
Di mana? Di mana letaknya? Di bagian simulator itu ya, Pak. Simulator Oke, namanya. betul. Simulation. Hah, Oke, diklik ya. simulation. Diklik Terus simulation. di bagian Baru tanda birunya itu di paling ujung ini kiri pindahkan. biar agak lambat ya jalannya ya. Ya, Pak. Biar berjalan nampak. Oke. Baru Terus habis itu di auto capture. atau play. Oke, jadi ini kita klik ya. Baik. Ini sampai in progress kondisinya. Ini sampai sukses. Nah, itu harus sampai sukses. Jadi harus kembali ke tempatnya ya untuk melaporkan bahwasanya pesan sudah sampai, itulah dikatakan memang betul-betul sudah sukses kondisinya. Oke. Nah, sudah terchecklist ya, ini sudah sukses. Kalau menghilangkan simbol-simbol amplop ini yang tertutup PDU-nya, protokol data user-nya gimana? Delete aja di sini. Baik. Nah, itulah gambaran kira-kira tugas kelas kita atau tugas diskusi lah itu bahasanya. Ini yang sudah dikerjakan sama si Anggi tadi. Nah, ini saya membantu memaparkan dan si Anggi menjelaskan dan teman-temannya mudah-mudahan dapat menyimak tadi ya. Artinya kalau misalkan ada masalah ataupun ada yang trouble, silakan diikuti ataupun ditanyakan ulang itu maksudnya. Atau ditanya sekarang juga boleh. Karena apa? Setelah ini ada namanya tugas rumah. Tugas rumah ini lebih karena apa? Kalau ini kondisinya namanya prefix. Nah, prefix 29. Kalau saya menyebutkan prefix namanya ini. DHCP server prefix 29. Gitu ya di soal ya. Betul tidak? Ada nggak? Garing, garis miring 29. Ada nggak di modul pertemuan ketiga ini? Gimana? Mana suaranya? Kok nggak ada ya? Ada, Pak. Apanya yang ada ini maksudnya? Di modul? Yang dari Ada? 29 kan, Pak? Iya, itu ada. Ada ini. Ini dia mengacu pada tabel subnet. Nah, ini dia. Nah, artinya apa? 29 ini sebenarnya maksimal host atau maksimal PC-nya itu bisa dibuat 8. 8 ya, ingat 8 seharusnya. Artinya itu tadi kan yang dibuat di sini 5. Harusnya bisa ditambah 3 lagi, tetapi apa? Karena yang 3 itu digunakan untuk, nah ini dia, seharusnya 8 host atau 8 komputer, 6 komputer atau 6 komputer. Karena satu dipakai untuk network, satu dipakai untuk broadcast. Artinya menjadi 6 komputer yang dipasang. Tetapi kenapa ini 5, Pak? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena satu lagi itu digunakan untuk apa? Gateway, fokus gateway yang ke-6. Nah, ini digunakan gateway. Sehingga Pak, yang standby itu hanya 5 PC. Nah, sedangkan tugasnya ini adalah langkah-langkahnya sama, tetapi bedanya di tugas ini nanti menggunakan apa? Menggunakan prefix 30. Ini dia. Nampak nggak? Nampak, Pak. Jadi itu yang jadi pembeda. Nah, itu jadi pembeda. Kalau 30 berapa? Silakan dilihat dari tabel subnetnya. Subnetnya misalkan berapa? Nah, mana sih tadi? Nah, ini 30. Nah, gimana ini 30, Pak? Nggak ada 30 misalkan. Nah, gimana caranya kalian dapatkan 30 itu? Kalau tadi kan prefix iya ya, prefix 29 ya. Kalau prefix 30 ini atasnya. Atasnya. Jadi maksimal hostnya adalah 4. Ada nih ketentuannya. Silahkan kalian nanti desain sesuai dengan kebutuhan yang ada di tugasnya. Nah, itu dia. Prefix 30. Jadi garis miring itu prefix ya namanya.
prefiknya. Baik, itulah kira-kira untuk pertemuan hari ini, untuk kelas praktikum ya. Jadi tetap saya tunggu ini untuk tugas rumahnya. Kalau untuk tugas ini tadi yang dipresentasikan tadi punya si Anggi itu sudah dikumpulkan sebagian. Kalau yang belum silakan tetap dikerjakan. Nah, kalau si Angginya sudah selesai, silakan nanti ini tugas rumahnya dikerjakan saja dan diuploadkan dalam satu di bawahnya lagi ditambahkan aja. Ditambahkan saja ya itu nanti. Nah, jadi ada dua. Setiap pertemuan ada dua, tugas kelas sama tugas rumah. Nah, dan itu kondisinya nanti silakan diuploadkan di LMS. Nah, ini si Anggi saja yang sudah masuk. Ini kan bisa diedit ya di tempat kalian ya. Untuk penambahan maksudnya, penambahan file misalkan. Bisa ya? Bisa tidak? Bisa, Pak. Oke. Nah, itu maksudnya. Itu saja sih menurut saya. Nah, di sini waktu timernya saya batasi memang. Bentar, batas pengumpulannya. Nah, ini saya batasi. Ini ada 2 sudah masuk ya. Kurang lebih timernya di sini. 3 hari 8 jam. Artinya sampai tanggal 24 Maret saya close jam 11.59 PM malam. Saya tunggu sampai di sini pengumpulannya. Itu. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau nanti ngelewat ini bagaimana Pak? Nggak ada alasan. Nggak mengumpul, kosong nilainya. Atau lupa atau segala macam, nah itu kosong nilainya. Saya anggap. Jadi silakan dimaksimalkan. Karena apa? Sekali lagi saya ingatkan, kemungkinan kita praktek tidak ada UTS dan UAS, tetapi apa penilaian saya adalah penilaian per hari. Jadi per pertemuan itu maksudnya. Oke, sampai di sini kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, yang pertemuan pertama sama pertemuan kedua prakteknya pun juga dikumpul, Pak? Iya, loh kemarin nggak dikumpul ya? Enggak, Pak. Baru ini, Pak. Kok bisa nggak dikumpul? Saya cek dulu. Kemarin ada yang ngumpul kok sudah. Saya juga mantau tapi ada yang ngumpul. Nah, kan ada yang ngumpul. Nah, yang sampai 14. Baru yang kedua. Ini pertemuan kedua. Ini juga saya cek lagi. Tapi memang nggak maksimal, sedikit yang ngumpul. Nah, 16. Berarti banyak yang tidak ngumpul ya? 1-2 ya? Maksudnya, Pak, kan ini kan kita praktek di jam yang Bapak ini. Nah, itu pun juga dikumpul juga, Pak. Yang praktek yang dikerjakan ini. Iya, karena itu namanya tugas diskusi lah itu maksudnya. Karena kan sudah ada di modul tuh. Kalian tinggal mengikuti alurnya. Kalian tinggal mengikuti langkah-langkahnya, itu namanya tugas kelas lah. Kerjain bareng-bareng itu maksudnya. Boleh diskusi sama kawannya, teman-temannya boleh, tetapi tetap dikumpulkan sukses atau tidaknya. Nah gitu. Tapi kalau yang kerjaan memang betul-betul pribadi ataupun tugas, nah yang di akhir sesi, nah itu dia. Ini tetap dikerjakan dan dikumpul saja nggak apa-apa. Nanti kedepannya bakal seperti itu terus. Jadi Pak, ya latihan. Kemarin belum berarti ya? jadi Belum Pak, ngumpul ya? Belum, Pak. Yang pertemuan pertama sama kedua praktek saya nggak saya kumpulkan, Pak. Yang diskusi ini. Yang lain gimana? Yang lain bagaimana? Enggak, Pak. Enggak ada juga. Mana? Kok cuma berdua aja ya? Gimana? Enggak, Pak. Enggak dikumpul, Pak. Bagus. Tapi kalau yang tugasnya dikumpul nggak? Tugas kayak yang dikerjakan masing-masing? Tugasnya dikumpul, Pak. Tapi dikumpul, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalau begitu, kebijakan saya 1-2 nggak ada masalah. Selanjutnya saja tetap dikumpulkan ya, itu maksudnya. Ya, itu kebijakan saya. Jadi mulai dari 3, ini silakan nanti diperbaiki. 3, 4, 5, sampai selanjutnya ya. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Kalau begitu,
Sekali lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya untuk absensi belum ada Pak di LMS. Baik, absensi 3 menit lagi. Sengaja itu. Jadi di akhir lah absensi saya buka. Nah, di akhir saya buka. Kemungkinan kurang lebih 3 menit lagi akan terbuka. Karena setengah jam sebelum keluar saya coba buat di situ. Karena jadi bahan evaluasi saya, setiap kali pertemuan di teori nggak masuk, tiba-tiba di praktek masuk, jadi absensinya lengkap. Tapi teori kemarin nggak ikut gitu maksudnya. Jadi itu jadi evaluasi saya secara memang pribadi ya, secara pribadi. Nah, makanya saya akan buat setengah jam sebelum keluar kita akan absensi. Silakan, saya akan buka absensi dari sekarang saja nggak apa-apa, kurang 2 menit. Coba dicek dulu apakah sudah bisa kira-kira absensinya. Silakan coba yang lainnya boleh mencoba ya. Sudah, Pak. Silakan di absen aja nggak apa-apa. Sudah ya? Gimana? Ini berapa sih kelasnya? Ini cuma 12 orang yang join nih, yang belajar. Berapa ya? Perut saya kemarin udah saya tanya ini, hampir 30 ya? Kalian ya? SIA ya? Ya, 20 lebih, Pak. Wah, 20 lebih kan? Mana semuanya ini? Komtingnya pun hilang menurut saya. Siapa Roslina ya? Siapa ya komtingnya? SIA ini. Siapa komtingnya kemarin? Lupa saya. Bagaimana? Ajril, Pak, komtingnya. Kemana dia? Hilang dia. Salam ya nanti ya. Dicariin Bapak gitu ya. Dia ngikuti KM, Pak. Oh, dia ikut KM. Iya, ikut KM pula ya. Jadi selama ini siapa yang apa kondisinya di kelas ini? Yang mengarahkan gitu maksudnya? Siapa? James. Si James. James, Oh, Pak. gitu. Oke. Nanti di backup aja si James ya. Silakan di backup maksudnya. Loh, tadi tuh si James kata si Liana. Maksudnya gini, di backup ini maksud saya adalah silakan kawan-kawannya dikabari bahwasanya diingatkan lah. Nah, karena kan ini kalau bisa kalian selesai nanti mata kuliah saya nilainya bagus semua satu kelas kan gitu maunya kan gitu. Seperti kabari kawan-kawannya bahwasanya ada tugas ini silakan dikerjakan dan tanggal 24 jam 00.00 itu terakhir pengumpulan. Nah, artinya mengingatkan aja sama kawan-kawannya itu maksudnya. Itu maksud saya. Gimana? Oke? Bisa ya? Atau nggak harus tugas si Jam aja, tapi teman-teman yang lain juga boleh gitu. Saling mengingatkan gitu. Kompakan dibangun dalam satu kelas kalian ya, itu maksudnya. Oke, baik, terima kasih banyak. Itu saja menurut saya yang harus nanti kalian kembangkan atau pelajari ulang. Tugasnya silakan dikerjakan, boleh diskusi, boleh, tapi dalam hati aja diskusinya. Nah, pakai bahasa isyarat maksudnya. Supaya makin semangat. Biasanya kalau main sama hati-hati ini pasti si Jam semangat gitu maksudnya. Pakai isyarat-isyarat itu dia. Oke, baik ya, sekali lagi terima kasih banyak. Kita akan sampai pembelajaran praktikum kita sampai di sini saja. Nah, karena sudah jam 4 ya kurang lebih. Kurang lebih sudah mau mendekati jam 4. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sesuai dengan modul dapat bermanfaat. Jadi untuk praktikum silahkan dikerjakan terlebih dahulu boleh di rumah. Artinya kayak seperti ini tadi si Anggi. Ketika kita masuk di pertemuan ketiga sudah selesai. Boleh tinggal ngumpul, boleh. Jadi untuk pertemuan keempat nanti boleh dikerjakan dulu. Kenapa? Modul juga sudah di-share di LMS. Itu dia. Oke? Baik, kalau begitu sekali lagi terima kasih banyak. Selamat sore semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Fauzia ini sudah mulai ngantuk kayaknya. Karena jam sore. Oke ya, baik. Saya akan stop recording. Terima kasih banyak.